Kira begitulah. Kenapa merubah anggaran tanpa konsultasi? Jadi yang saya lakukan cuman cash management aja sebetulnya. 200 triliun di BI, saya punya 400 triliun sebetulnya. 425 pada waktu itu. Saya pindahin separuh di bank. Udah, seperti saya pindahin uang saya di sana sebagai cash di 5 bank. Sebetulnya maturity juga nggak saya tentukan, sebenarnya mereka aja ngaco. Lu gue bilang nggak sama maturity, dibilang 6 bulan. Tapi basically kita udah kasih kode ke banknya ya. Itu peraturan Menteri Keuangan. Oh gitu. Yang tanda tangan. Iya, dia ngasih tahu. Paksa gue ikutin. Karena dia kalau nggak dia nggak mau. Jadi begini. Pada dasarnya kita akan diamkan di sana. Bank akan biasa kan kalau ada deposito dia akan ngalokasiin uangnya kan. Karena kalau nggak dia bayar ke saya bunga returnnya bisa nol kalau ditaruh di brankas. Jadi dia akan dipaksa menyalurkan uang itu. Itu yang saya paksa sebetulnya perbankan menyalurkan uang itu dengan keterampilan mereka sendiri. Malah saya nggak ikut campur. Kenapa? Tapi yang jelas nggak boleh beli dolar, nggak boleh kasih konglomerat. Itu kita dua itu. Itu SBN juga nggak boleh. Kalau nggak mutang-mutang aja ke saya. Jadi mereka kan kita tahu perbankan sebenarnya pinter. Saya juga pinter tapi malas saya bilang kan, karena biasanya uangnya taruh di SBN atau di BI. Jadi kita pastikan dia memakai itu dengan menggunakan keterampilan dia mendeteksi kredit yang bagus, menyalurkannya seperti apa. Jadi saya memakai keterampilan atau keahlian perbankan untuk menyalurkan itu tanpa ikut campur terlalu banyak. Resiko makanya makanya saya kadang-kadang kan datang tuh ke bank-bank itu. Saya cuma tanya, pernah ke BNI sama Mandiri, uangnya kemana, penyerapannya berapa, Anda beli dolar apa enggak? Dia nggak ada yang ngaku beli dolar sih, tapi saya yakin beli dikit-dikit lah. Tapi kalau ketahuan, oh, mereka nggak bisa lari. Ya walaupun saya nggak punya kekuasaan langsung di perbankan itu kan di bawah Danantara sekarang. Tapi kan saya wakil ketua ya, anggota Dewan Pengawas Danantara. Di situ kita bisa memberikan masukan yang kencang sekali. Dan Danantara juga harus bayar pajak kan. Kalau macam-macam kita sikat juga Danantaranya. Kalau mereka melindungi praktek-praktek yang jelek. Jadi ini Menteri Keuangan lumayan berkuasa rupanya. Saya baru tahu juga. Fun juga jadi Menteri Keuangan. Ini lucu-lucu, senang-senang juga sih. Jadi, satu lagi. Jatah kur sudah habis. Yang tadi. Itu informasi yang salah. Jadi kalau catatan jadi dari catatan yang saya punya di sini ada dana berapa? 284 triliun. Baru dialokasin 228. Jadi ada masih hampir 60 triliun. Pak Menteri, ini kan karena kita kan reses, jadi itu di bank-bank di daerah. Mungkin di BRI di daerah itu yang alokasi mereka yang habis, mungkin belum dikucurkan dari pusat. Tapi keberadaan di setiap daerah rata-rata memang sudah mengeluh, sudah habis. Nanti saya tanya deh ke Menko Perekonomian seperti apa. Oh, itu main-main dia bank mana, Ibu? Ibu bicara dengan ini anggota Dewan Penasihat Danantara nih. Pak, Dewan Pengawas, Bu. jadi kemarin Ada yang bilang begitu, habis. jadi kemarin kami di Sumatera Barat kita langsung rapat dengan pimpinan bank di Kabupaten Dharmasraya, Pak. Jadi ada yang bilang, saya pastinya bank mana ya, dari 5 bank apa itu kami undang termasuk Bank Nagari. Semuanya kan bilang habis. Ini baru Oktober akhir gitu kan waktu itu kemarin kami rapat. Itu kan memang bukan untuk kur katanya. Bisa jadi Pak, pemahaman pimpinan-pimpinan bank di daerah ini tidak ditularkan oleh bos-bosnya pimwil yang ada itu gitu Pak. Dari BRI ke benda itu ya. Terutama BRI. Jadi nggak paham sampai ke pinca, yang bersentuhan dengan kur kan pinca-pinca ini Pak. Tapi kur itu tidak hanya di pusat, Pak, di daerah, Pak. Di Jakarta pun sama, Pak, jawabannya. Bahwa kuotanya ini sudah habis. Berarti mereka sama ngibulnya, Pak. Nanti saya periksa deh. Iya. Coba lihat seperti apa. Lu yakin belum habis? Belum habis. Enggak, karena begini, Masih Pak. ada 60 Kan kita triliun. paham bahwa kur itu memang kan modalnya adalah modal bank. Bukan dari pemerintah. Pemerintah hanya mensubsidi bunga.
Nah, jadi harusnya itu tidak ada kuota. Harusnya Iya. loh Pak ya. Tidak ada kuota. Kecuali Ada begini, kuota. pemerintah memberikan uang. Oh, kok kuota subsidi ya. Jadi gini deh, kalau Tapi ini BRI kan bulan Oktober Pak. Iya Pak, nanti saya periksa kalau BRI main-main atau yang ada bank-bank lain main-main, mereka nggak aman, gitu aja. Pak, kalau kami di NTB itu temuan saya di masyarakat bahwa pelaku UMKM itu nggak berani minjam kur itu karena mereka dimintain agunan, Pak. Jadi banyak sekali saya bilang mana datanya, minta langsung agunan bank mana. Enggak, Bu. Kalau dia atas 100 juta, kayaknya pakai agunan, tapi di bawah Di enggak. bawah 100 juta, Pak. 1 sampai 100 juta itu kan tidak boleh agunan, Pak. Nah, itu banyak sekali pelaku UMKM nggak mau minjam karena agunan mereka diminta. Dan Oh, itu iya. temuan banyak, Pak, di masyarakat. Oke Bu, kalau gitu ini jelaskan KUR ada masalah di KUR, saya akan investigasi seperti apa implementasinya. Kalau mereka main-main, ya hati-hati aja gitu kira-kira. Kalau saya sikat nanti ribut lagi orang-orang. Bukan urusan kamu. Tapi biar aja, pajaknya gue gedein ya biar susah hidupnya. Enggak, tapi gini, itu kan nggak bertanggung jawab kan. Itu program pemerintah yang harusnya untuk MKM, untuk MKM. Kenapa mereka berhentiin? Padahal yang ada juga katanya sebagian besar bukan UMKM juga yang dikasih. Peminjam lama juga katanya, tapi dapat subsidi bunga dari saya. Saya rugi banyak. Jadi saya orangnya pelit. Pokoknya kalau saya nggak mau rugi, nanti saya periksa itu. Nanti siapa yang pegang di sini? Bawa ke. Lu yang pegang. Lu bisa meriksa nggak lo? Irjen. Orang kamu ada berapa? Pegawai kamu ada berapa? Saya punya. Enggak. Dia punya 6.600 orang di seluruh Indonesia, jadi cukup dia kita beresin nanti Pak. Jadi itu suatu yang emang dulu pengen kita periksa. Cuman kan itu bukan program Kementerian Keuangan. Nanti kalau ada yang ribut, Bapak-bapak Ibu jagain saya ya. Nanti dia bilang, lu ikut campur kementerian lain. Ya aduh. Tapi ini kan uang saya dan saya nggak ngelihat dampaknya ke UMKM dan selama ini semuanya ribut masalah itu UMKM nggak dapat KUR. Agak aneh emang sebetulnya untuk saya. Iya lumayan dipakai namanya paling nggak. Buat UMKM. Jadi UMKM itu sering dipakai namanya. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia ketika krisis, gitu kan? Nggak runtuh, masih bertahan. Tapi begitu survive, dilupain dia. Nggak ada program, nggak ada kredit yang jelas. Jadi saya beresin nanti ini. Boleh nggak gue beresin? Menko Pak, dan Kemenko. Pak. Saya beresin sama Menko ya. Tapi nggak, kalau emang nggak itu, saya berhentiin uangnya. Kalau emang nggak tepat sasaran, saya berhentiin uangnya. Subsidi bunga saya berhentiin, biar aja. Oh, uang tadi. Permenko juga Pak. Ini, Banknya. jadi Penyalur. pengelolaan, jadi gini, saya kayaknya royal, tapi nggak royal amat, pedit malah. Saya hitung si bank-bank yang Himbara itu kan relatif bagus, modalnya cukup besar. Kalau ada apa mereka nggak mungkin macam-macam dan saya lihat, saya kan di LPS juga, saya tahu berapa yang dijamin oleh LPS di masing-masing bank itu. Jadi saya berani di sana. Kalau BPD itu cuma 2 miliar per nasabah per bank kan, kira-kira begitu ya. Tapi kita akan lihat mana BPD yang kuat, yang bisa menerima uang itu. Ketika teman saya suruh tanya, nah, Jawa Timur kuat berapa? Kuatnya berapa dia awal bilang? Cuma bisa terima 2 triliun. DKI 1 triliun. Jadi tadi saya bingung begitu dia minta, begitu saya, oke saya eksekusi. Saya kasih 10. Nggak berani, cuma 1. Jawa Timur minta berapa? Saya 10. Cuma 2. Wah, kalau 1 sama 2 ragu. Itu kan yang kuat-kuat kan. Yang lain pasti mampunya lebih kecil lagi. Jadi saya pikir, lebih bagus saya hidupkan dulu ekonominya. Nanti kalau demand itu naik, baru mereka minta lagi. Jadi program saya itu dulu sekarang menjaga pertumbuhan ekonomi dengan ini yang ada ini. 200 triliun udah berdampak kan saya perlihatkan tadi kan ke ekonomi. Kalau kurang saya tambah lagi ke bank-bank tadi. Jadi daripada uang saya nongkrong di bank sentral, saya taruh di bank itu biar banknya pada mikir. Ya mereka keberatan, tapi mereka nggak tahu. Kalau uang udah masuk ke perbankan, udah nyampur kan. Pakai yang mana dia nggak tahu.
uangnya udah banyak. Pokoknya dia akan keluar. Dia ngakunya cuma segini, padahal enggak. Yang lain itu sumbernya sama juga dari situ. Udah nyampur uangnya. Jadi bank-bank juga ketipu juga nggak pinter-pinter amat mereka rupanya. Kita akan tambah lagi supaya lebih. Tadi juga ada KPPN usulan atau sinyal bahwa ada kebutuhan di daerah untuk mengerti bagaimana manage anggaran dengan baik. Kami punya rencana mengirimkan orang-orang ke daerah ya untuk semacam kursus. Kita punya semua daerah kan untuk bagaimana memanage anggaran yang baik supaya penyerapannya lebih baik ke depan. Dalam waktu nggak lama kita akan adakan pelatihan. Saya harap ya otomatis nggak langsung tiba-tiba bagus kan. Tapi saya pikir dalam setahun, tahun depan lah itu udah lebih rapi lagi. Nggak dalam pengertian nggak ada uang yang nongkrong di daerah terlalu banyak. Apalagi dibilang cukup-cukup seperti mereka takut saya salah ngomong bro ya. Hah? Udah jam 2. Oh, udah jam 2. Kira-kira itu jawaban dari saya terhadap berbagai masukan yang tadi diutarakan. Saya pikir bagus sekali diskusinya. Nanti yang belum terjawab akan kita jawab secara tertulis dan kami akan follow up secara tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.